Bagaimana melaksanakan praktik latihan atasila ini merupakan salah satu hal untuk melatih para peserta sekalian selama kegiatan ini. Selain melakukan serangkaian kegiatan puja dan mengulang dhamma dengan membaca suta-suta di dalam Tipitaka, tetapi juga praktik moralitas. Moralitas pertama yang harus dijalankan adalah tekad untuk melatih diri menghindari membunuh makhluk hidup. Dan makhluk hidup di sini adalah bukan hanya sekedar makhluk hidup yang dikatakan sebagai manusia saja, tetapi juga termasuk binatang. Baik itu binatang yang sifatnya kecil ataupun besar. Dalam artian para peserta juga menahan diri untuk menghindari membunuh serangga, baik itu serangga-serangga berupa nyamuk ataupun semut dan lain sebagainya. Dan ini adalah tekad pertama yang harus dilakukan. Kemudian latihan moralitas yang kedua adalah tekad melatih diri menghindari merampas barang yang tidak diberikan. Hal ini berkenaan dengan upaya menahan diri untuk mengingini atau mengambil barang milik orang lain tanpa seizin yang menyebabkan si pemilik barang tersebut merasa kehilangan dan muncul perasaan tidak nyaman karena faktor hilangnya atau berpindahnya barang yang telah diambil. Kemudian yang ketiga adalah latihan untuk bertekad melatih diri menghindari berbuat yang tidak suci atau berbuat asusila. Nah, di sini karena saya melihat para peserta ada yang bersama dengan pasangannya, baik itu istrinya ataupun suaminya, selama kegiatan ini walaupun bersama-sama melaksanakan kegiatan, tetapi selama menjalankan latihan atasila atau uposatasila ini, maka berupaya menahan diri untuk menghindari melakukan hubungan seksual ataupun melakukan perbuatan yang sifatnya itu berhubungan dengan hubungan jasmani. Bahkan di tempat kegiatan pun juga bisa menjaga diri untuk tidak melakukan perbuatan asusila, termasuk baik itu dilihat ataupun tidak dilihat. Artinya menjalankan atasila ini adalah tekad sepenuhnya selama kegiatan ini dilaksanakan, bukan hanya di area wilayah candi saja, tetapi juga termasuk di wilayah tempat tinggalnya masing-masing, di hotel dan di tempat-tempat yang memang sedang dilaksanakan aktivitas kegiatan. Kemudian latihan moralitas yang keempat adalah bertekad melatih diri menghindari ucapan yang bohong atau ucapan yang tidak benar. Karena dalam mengikuti kegiatan, potensi untuk bisa berbicara satu sama lain ini adalah sangat memungkinkan ada, sehingga seminimal mungkin bisa mengurangi aktivitas berbicara yang tidak penting dan berlatih untuk mengurangi pembicaraan-pembicaraan yang tidak bermanfaat, agar pelaksanaan kegiatan ini selain memberikan tujuan-tujuan yang luhur tinggi, dalam artian selama proses kegiatan ini para peserta juga bisa menjalankan moral yang baik juga. Kemudian juga yang kelima, latihan bertekad untuk menghindari meminum arak, meminum ragian yang memabukkan, mengakibatkan kelengahan. Jadi latihan untuk menahan diri mengkonsumsi apapun benda-benda yang sifatnya membuat lemahnya kesadaran, membuat lengahnya batin seseorang. Ini selama kegiatan. Jadi karena kegiatan ini bukanlah kegiatan untuk liburan, bukanlah kegiatan untuk bersenang-senang, tetapi latihan untuk menahan diri supaya batin kita menjadi lebih waspada, sehingga menghindari makanan, minuman yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Kemudian yang keenam adalah latihan untuk menghindari makan makanan setelah lewat tengah hari. Jadi karena panitia sudah menyediakan makanan yang cukup untuk bertahan
di pagi hari dan juga siang hari setelah pukul 12 sebagai kesepakatan yang sudah disetujui bahwa dalam menjalankan praktik 8 sila sebaiknya kita sudah menghindari makan setelah tengah hari. Tetapi peserta masih diperbolehkan mengkonsumsi minuman yang sifatnya itu tidak makanan-makanan yang kasar, yaitu tidak boleh dikonsumsi. Tapi kalau minuman misalkan permen masih bisa dikonsumsi. Kemudian minuman pun juga tidak semua jenis minuman bisa dikonsumsi. Misalkan kalau kita menjalankan praktik atasila harus menghindari minum susu setelah tengah hari. Kemudian juga tidak meminum jus yang jus tersebut tidak disaring ya. Tetapi minuman-minuman yang seperti teh manis, kemudian kopi masih bisa dikonsumsi. Air putih juga masih bisa dikonsumsi. Kemudian yang ketujuh adalah melatih diri untuk bertekad ya, menghindari menari, menyanyi, bermain musik dan pertunjukan yang menjadi seteru kebaikan. Ya, kemudian juga memakai hiasan yang hubungannya untuk mempercantik diri, termasuk juga menghindari bebungaan, wewangian dan barang olesan. Ya, termasuk kosmetik yang kembali pada tujuannya adalah untuk memperindah tubuh ya. Jadi selama atasila bagi yang putri kalau ada yang menggunakan perhiasan berupa kalung, anting, gelang, cincin ya dan sebagainya, selama melaksanakan uposatasila atau atasila ini sebaiknya ditanggalkan terlebih dahulu ya, sudah dilepas. Kemudian juga menghindari untuk menggunakan bebungaan ya. Kalau bagi yang putri atau yang wanita sebaiknya rambutnya diikat yang rapi, tidak perlu menggunakan hiasan-hiasan rambut. Nah, itu tidak perlu dipakai. Dan di sini bukan berarti juga karena tidak menggunakan barang olesan, kosmetik, kemudian nanti setelah bangun tidur langsung berangkat ke tempat kegiatan, tidak begitu. Artinya ya tetap bersisir ya, merapikan diri, membersihkan tubuh ya, mandi dan lain sebagainya sebagai salah satu aktivitas kegiatan yang sewajarnya. Kemudian yang kedelapan adalah berlatih diri untuk menghindari menggunakan tempat tidur dan tempat duduk yang tinggi dan besar atau mewah. Nah, ini satu anjuran kepada para peserta sekalian karena hotel sudah menyediakan ruangan tempat tidur dan tempat duduk yang sesuai. Artinya karena menjalankan praktik atasila ini tidak usah terlalu ekstrim sampai ini tempat tidurnya di hotel ini sangat mewah sekali ya, terlalu tinggi sampai nanti kaki mejanya, kaki dipannya harus dipotong, dipendekkan, tidak begitu ya. Artinya tetap saja menggunakan sarana yang sudah ada di hotel itu dengan baik, kemudian tetap menjaga kebersihan dan kerapian tempat tidurnya, dan selama melaksanakan kegiatan di tenda ataupun di tempat acara juga para peserta dapat menggunakan tempat yang sudah disediakan panitia dengan baik, dengan rapi dan dijaga kebersihannya. Nah, saya harap dengan informasi terkait dengan latihan atasila selama melaksanakan kegiatan ini, para peserta dapat melakukan aktivitas dengan baik dan mendapatkan manfaat dari praktik sila yang dijalankan. Sekian dari saya ucapkan semoga semuanya berbahagia. Sabe sata bawantu suki tata. Sadu, sadu, sadu.